Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam akan warahmatullahi membacakan dari asuhan keperawatan fraktur. Disusun oleh Aida Dewi Fitria dan Yunita Rahmawati. Pengertian fraktur, fraktur adalah suatu kondisi yang terjadi ketika keutuhan dan kekuatan dari tulang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh penyakit invasif atau suatu proses biologis yang merusak. Fraktur atau patah tulang disebabkan karena trauma atau tenaga fisik, kekuatan dan sudut dari tenaga tersebut. Keadaan tulang dan jaringan lunak di sekitar tulang merupakan penentu apakah fraktur terjadi lengkap atau tidak lengkap. Etiologi dari fraktur yaitu menurut Purwoto tahun 2016, etiologi atau penyebab terjadinya fraktur adalah yang pertama ada trauma langsung, terjadi benturan pada tulang yang menyebabkan fraktur. Yang kedua ada trauma tidak langsung, tidak terjadinya pada tempat benturan tapi di tempat lain. Oleh karena itu, kekuatan trauma diteruskan oleh sumbu tulang ke tempat lain. Yang ketiga ada kondisi patologis, yaitu terjadi karena penyakit pada tulang atau degeneratif dan kanker tulang. Ada juga tanda dan gejala. Yang pertama itu ada fraktur terbuka, tanda dan gejalanya ada nyeri, perdarahan, deformitas, krepitasi. Kemudian ada fraktur tertutup dengan tanda dan gejala bercak pendarahan atau ekimosis, pembengkakan, memar, perubahan suhu di sekitar trauma, nyeri. Ini juga ada contoh gambarnya ya, fraktur tertutup dan juga fraktur terbuka. Kemudian ada juga patofisiologi. Fraktur dibagi menjadi fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Tertutup bila tidak terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar oleh karena perlukaan di kulit. Sewaktu tulang patah perdarahan biasanya terjadi di sekitar tempat patah ke dalam jaringan lunak di sekitar tulang tersebut. Jaringan lunak yang biasanya mengalami kerusakan. Reaksi perdarahan biasanya timbul hebat di sekitar fraktur. Sel-sel darah putih dan sel-sel anas berkamulasi mengakibatkan peningkatan aliran darah ke tempat tersebut. Aktivitas osteoblast terangsang dan terbentuk tulang baru, amatir yang disebut kalus. Bekuan fibrin direabsorpsi dan sel-sel tulang baru mengalami remodeling untuk membentuk tulang sejati. Insufisiensi pembuluh darah atau penekanan serabut saraf yang berkaitan dengan pembengkakan yang tidak ditangani dapat menurunkan asupan darah ke ekstremitas dan mengakibatkan kerusakan saraf perifer. Bila tidak terkontrol, pembengkakan akan mengakibatkan peningkatan tekanan jaringan aklusa darah total dan berakibat anoreksia, mengakibatkan rusaknya serabut saraf maupun jaringan otot. Komplikasi ini dinamakan sindrom kompartmen dari Brunner dan Sudar tahun 2015. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah look. Pada fraktur terbuka terlihat adanya luka terbuka dengan deformitas yang jelas. Kaji seberapa luas kerusakan jaringan lunak yang terlibat. Kaji apakah pada luka tersebut terbuka ada fragmen tulang yang keluar dan apakah terdapatnya kerusakan pada jaringan berisiko meningkat pada respon shock hipovolemik. Yang kedua ada feel, yaitu adanya keluhan nyeri, tekan, dan krepitasi. Yang ketiga ada move, yaitu darah tungkai yang patah tidak boleh digerakkan karena akan memberi respon trauma pada jaringan lunak di sekitar ujung fragmen tulang yang patah. Dari Mutakin tahun 2015. Ada juga pemeriksaan penunjang, yaitu ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa fraktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan rongsen, yaitu menentukan lokasi atau luasnya fraktur atau trauma. Yang kedua ada scan tulang atau scan CT atau MRI, yaitu memperlihatkan fraktur juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan jaringan lunak. Yang ketiga ada arteriogram, yaitu dilakukan bila kerusakan vaskuler dicurigai. Yang keempat ada hitung darah lengkap. Mbak, belum Mbak.
Next. Yang keempat ada hitung darah lengkap, yaitu HT mungkin meningkat atau hemokonsentrasi atau menurun. Perdarahan bermakna pada sisi fraktur atau organ jauh pada multiple. Yang kelima ada kreatinin, yaitu trauma otot meningkatkan beban kreatinin untuk clear ginjal. Yang keenam ada profil koagulasi. Penurunan dapat terjadi pada kehilangan darah transfus, multiple atau cedera hati. Penata laksanaan medis, yaitu prinsip penanganan fraktur adalah mengembalikan posisi patahan tulang ke posisi semula atau rest posisi dan mempertahankan posisi itu selama masa penyembuhan patah tulang atau imobilisasi. Penata laksanaan yang dilakukan adalah fraktur terbuka. Fraktur terbuka adalah kasus emergensi karena dapat terjadi kontaminasi oleh bakteri dan disertai perdarahan yang hebat dalam waktu 6-8 jam atau golden period. Kuman belum terlalu jauh dilakukan. Pembersihan luka, eksisi, hekting, situasi, antibiotik. Yang kedua yaitu fraktur tertutup. Penata laksanaan fraktur tertutup yaitu dengan pembedahan perlu diperhatikan karena memerlukan asuhan perawatan yang berkompresif perioperatif, yaitu reduksi tertutup dengan memberikan traksi secara lanjut dan counter traksi, yaitu manipulasi serta imobilisasi eksternal dengan menggunakan gips. Reduksi tertutup yaitu dengan memberikan pengkajian, yaitu ada identifikasi klien, ada keluhan utama. Identifikasi klien itu meliputi nama, umur, jenis kelamin, dan keluhan utama pada masalah fraktur yaitu nyeri akut atau kronik tergantung berapa lama serangan. Kemudian yang pertama yaitu memperoleh data pengkajian yang lengkap mengenai data pasien, digunakan A. Provoking incident, yang kedua B. Quality of pain, yang ketiga region readiness of pain, yang keempat D. ada safe relay atau scale of pain, yang ke E. time, yaitu yang ketiga ada riwayat penyakit sekarang, yang keempat ada riwayat penyakit dahulu. Diagnosa keperawatan yang pertama ada nyeri akut, yang kedua ada hambatan mobilitas fisik, yang ketiga ada ketidakefektifan perfusi jaringan, yang keempat ada resiko shock hipovolemi. Yang pertama diagnosis perawatan nyeri akut berhubungan dengan terputus kontinuitas jaringan atau cedera jaringan lunak. Batasan karakteristik perubahan selera makan, perubahan pada parameter fisiologis perilaku interaksi. Kemudian ada tujuan dan kriteria HESIL, ada NOK yaitu pain level, pain control, comfort level. Intervensinya dari NIK yaitu lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor. Kemudian observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan, bantu pasien dan keluarga untuk mencari dan menemukan dukungan. 3. Kontrol lingkungan. Yang keempat adalah kurangi faktor presipitasi. Oke. Yang kedua, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, monggo.